Shalom, selamat pagi. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, menyembah, memuji Tuhan. Mari kita memusatkan hati jiwa kita untuk menyembah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki minggu keempat di tahun 2021. Sungguh kebaikan dan kasih serta kemurahan Tuhan yang Ia nyatakan kepada kita umat-Nya. Mari kita mensyukuri semuanya itu dalam sorotan tema bergerak kemana Tuhan kehendaki. Sambil kita memuliakan namanya yang kudus dengan pujian, di saat ini ku angkat tembang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Dia begitu merindukan agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Namun kita sering tidak menyadari bahwa diri kita penuh dengan dosa, baik dalam sikap, perilaku, pikiran,
dan tutur kata yang melukai hati sesama, terlebih melukai hati Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita dan hati kita di hadapan-Nya dengan penuh penyesalan dan memohon pengampunan dengan berkata, Ya Bapa, padamu ada kasih dan pengampunan. Ampunilah dan kasihanilah kami. Sejauh timur dari barat kita nyanyikan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau melempar dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang indah hati yang hancur. Ku menerima kasih kepadamu, ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Dengarkanlah berita anugerah. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1 ayat 15. Sidang jemaat kekasih Tuhan, bersama-sama kita mengagungkan Tuhan dengan membaca Mazmur 62 ayat yang pertama sampai 13 secara responsorial. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang.
Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kau hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, Janganlah hatimu melekat padanya. satu kali Allah berfirman, Dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita bermazmur bagi Tuhan dengan menyanyi, ya Tuhan, Kaulah suryaku. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi mari kita undang Roh Kudus untuk memampukan kita memahami firman-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa ya, kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau telah menuntun kami sekalian dari rumah kami masing-masing, hingga kami boleh tiba di rumah-Mu yang kudus di tempat ini, bersama-sama memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Sebagai landasan persekutuan kami ya Tuhan, kami akan membaca, kami akan merenungkan firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh kami pahami dengan baik. Berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama terdapat di dalam kitab
Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabun. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabun, lalu didudukkanlah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabun dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Demikian firman Tuhan. Amin.
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita membaca Injil Markus pasal 1 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Dia. Amin firman Tuhan, kure semangat puang. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Yang menjadi tema kita pada saat ini dan yang akan kita renungkan sepanjang satu minggu ke depan adalah bergerak kemana Tuhan kehendaki. Kek de mak palula kolalan napaduluan nipuang. Bergerak sama dengan berpindah tempat, atau juga tidak berdiam diri saja, tetapi melakukan berbagai pekerjaan, entah itu berjalan, entah itu berlari, atau juga melompat dan lain sebagainya. Saat ini musim hujan. Ketika musim hujan itu datang, kita akan merasa kedinginan untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti sedia kala. Ada yang memilih untuk terus berada dalam selimut mereka, namun ada pula yang bergegas dan bergerak untuk melakukan aktivitas, dan itu merupakan pilihan dalam hidupnya. Sebagai umat percaya, kita pun diperhadapkan dengan berbagai pilihan di dalam dunia ini. Dunia yang menawarkan berbagai macam kesenangan, berbagai macam kebahagiaan yang begitu menggiurkan. Dan juga kita dituntut untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi pada kenyataannya bahwa kenyamanan-kenyamanan yang kita peroleh di dalam dunia ini hanyalah sementara, tidak kekal, tidak abadi, dan itu semua merupakan
atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan untuk itulah Yesus datang dan mengorbankan dirinya agar kita melihat bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Ia mau agar kita yang telah diselamatkan ini, kita terus berjalan, bergerak ke mana Tuhan kehendaki, dan tidak hidup dalam dunia yang lama kita. Tuhan mau agar kita semua memutarbalikkan langkah kita ke arah yang kekal dari arah yang binasa. Dan untuk itulah Tuhan juga memakai orang-orang di sekitar kita, memakai hamba Tuhan untuk mengingatkan sehingga kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam pembacaan kita pada saat ini, kita bisa melihat bahwa Yunus pun dijadikan Allah sebagai alat Tuhan untuk memberitakan kepada orang-orang Niniwe bahwa 40 hari lagi kota itu akan ditunggang-balikan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe sehingga Tuhan itu marah dan mau menghancurkan kota Niniwe itu? Ternyata mereka terus melakukan dosa. Mereka terus berjalan dalam dosa. Mereka berdusta. Mereka merampas milik orang lain. Mereka melakukan kekerasan, kekejaman, dan juga mereka bersundal terhadap dirinya. Dan bahkan mereka menduakan hati Tuhan melalui sihir. Itulah yang mereka lakukan sehingga Tuhan sangat marah kepadanya. Tetapi dalam pembacaan ini juga kita bisa melihat bahwa ketika manusia itu melakukan dosa, apapun dosa itu tersembunyi. Bagaimanapun manusia itu melakukan, Allah tahu dan Allah marah kepada kita. Allah kecewa ketika kita melakukan dosa. Karena Tuhan itu adil, Ia akan membalas semua perbuatan manusia, entah itu baik ataupun tidak baik. Tuhan akan membalas manusia ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa. Sama juga halnya ketika Yusuf pada pembacaan sebelumnya, pada pasal sebelumnya. Karena Yusuf itu tidak mau berjalan, tidak mau dipakai oleh Allah, maka ia pun dihukum dengan cara ia berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Tetapi meskipun Tuhan itu marah, meskipun Tuhan itu akan menghukum manusia, Ia pun tak henti-hentinya menunjukkan kasih setianya kepada umat manusia sebagai umat kesayangan Tuhan. Sebelum Ia menghancurkan manusia, menghukum manusia, Tuhan akan menegur manusia terlebih dahulu. Dan itu kembali lagi, kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Apakah kita mau menutup mata kita? Apakah kita mau menutup telinga kita, mengeraskan hati kita, dan terus melakukan dosa? Atau justru melihat bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu serta saudara-saudara,
lalu berbalik kepada Tuhan. Raja Niniwe menyadari bahwa mereka semua telah berdosa, sehingga ia bertobat kepada Allah. Ia menyadari bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan raja itu, menyelamatkannya dari hukuman maut, hukuman dosa, hanya oleh anugerah Allah saja. Lalu ia berinisiatif untuk memberikan sebuah perintah kepada penduduk Niniwe agar mereka kembali kepada Tuhan. Dan semua penduduk Niniwe pada saat itu berkabung, bertobat dan kembali kepada Allah. Tidak hanya penduduk, tetapi juga ternak mereka. Di sini kita melihat Bapak Ibu serta saudara-saudara bahwa jika kita bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka Ia akan mengampuni dosa kita dan Ia tidak akan menghukum kita sebesar apapun kemarahan Tuhan kepada kita. Niniwe yang pada awalnya akan dihukum oleh Allah, yang akan ditunggangbalikan oleh Allah karena mereka tidak berjalan, mereka tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi karena mereka bertobat, kembali kepada Allah, menyadari, lalu Tuhan pun mengampuninya. Mereka, kota itu tidak jadi ditunggangbalikan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita telah meninggalkan hidup yang lama kita, ketika kita mau berjalan bersama dengan Allah, berarti kita berfokus kepada Allah saja. Kita siap meninggalkan kenyamanan-kenyamanan di dalam dunia ini, kenyamanan yang begitu menggiurkan, kenyamanan yang membuat hati kita bahagia, lalu mengikuti Tuhan. Hal ini juga dinyatakan oleh Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ketika mereka sibuk melakukan pekerjaan mereka, pekerjaan yang begitu menjanjikan kehidupan mereka di dalam dunia ini, tetapi karena Tuhan Yesus memanggilnya, lalu mereka mengikuti Yesus. Mereka bersedia untuk meninggalkan kenyamanan mereka. Bahwa ternyata pekerjaan mereka begitu menjanjikan pada saat itu. Begitu berhasil pekerjaan mereka. Dikatakan bahwa ada seorang ayahnya dan juga seorang upahannya. Itu berarti bahwa pekerjaan mereka itu sangat menjanjikan kehidupan mereka. Karena mereka mengikuti Allah, mengikuti Yesus. Mereka yang pada awalnya disebut sebagai penjala ikan, diberi gelar oleh Allah sebagai penjala manusia. Yang artinya bahwa mereka akan menjadi seorang pelayan, seorang yang akan memberitakan firman Tuhan itu kepada manusia. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, mari kita merenungkan persoalan kejadian yang terjadi belakangan ini. COVID yang belum saja mau reda, jatuhnya pesawat, terjadinya longsor, terjadinya banjir, dan juga gempa bumi yang menelan banyak sekali korban. Mari kita merenungkan
apakah semua hal yang terjadi ini adalah teguran dari Allah untuk kita sekalian manusia? Karena kita terus hidup tidak berkenan di hadapan Allah. Mari kita juga menyadari bahwa ternyata manusia itu sangatlah lemah. Manusia itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dalam kehidupan kita, banyak hal yang dilakukan yang membuat orang-orang di sekitar kita terluka. Kita membuat orang tua kita, membuat anak-anak kita, membuat saudara-saudara kita, dan juga jemaat Tuhan terluka oleh karena ungkapan kita, oleh karena tindakan kita, perbuatan kita. Mari kita menyadari bahwa Tuhan itu telah datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Tanpa anugerah Allah, kita tidak akan menerima. Tanpa anugerah Allah, kita akan menerima hukuman yang kekal. Tuhan telah mengutus hamba-hambanya di tengah-tengah jemaat sebagai tangan kanan Allah untuk memberitakan firman dan juga untuk menegur kita ketika kita bersalah. Roh Kudus yang terus memampukan kita untuk mengerti, dan kita akan bergerak kemana Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu menyadari bahwa siapakah manusia ketika Engkau jauh daripada kami. Meskipun dalam kehidupan kami terus melakukan apa yang tidak Engkau kehendaki, tetapi karena Engkau mengasihi kami, tetapi karena Engkau menyayangi kami, Engkau akan mengampuni kami ketika kami mau kembali kepadamu. Mampukan kami semua ya Tuhan untuk memahami dan melakukan firman-Mu ini. Mari berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita mengucapkan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa amin. Ia Allah yang Maha Kasih, kita nyanyikan sebagai respon pengakuan Gereja Toraja.
Silakan duduk kembali. Sidang jemaat kekasih Tuhan, bersama-sama kita akan bersyukur melalui pundi yang akan dijalankan. Karena itu dengarkanlah Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja mengiringi akan pundi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk rumputnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk rumputnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Ditereskan surya di gelap awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk rumputnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk rumputnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Majulah sukar tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk rumputnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk rumputnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa anggota jemaat yang akan kita bawa ke dalam doa karena sakit. Ada Bapak Yunus Pakiding, ada Alfrianto, Ibu Ludia Tasik, Bapak Paulus KS, Selvi, Ibu Maria Haseba, Ruben Rata, Reski Mase, Nyonya Mathilda Kalabato, Benyamin M. Rantelili, Satrio Rubah, Nyonya Agnes Guntuada, Bapak Daniel Dalabeka, Saudara Vanessa, Simon BP. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang begitu mengasihi kami anak-anak-Mu, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bahwa Tuhan memberikan waktu yang terbaik bagi kami untuk bersama-sama memuji dan mengagungkan Tuhan. Bahkan di dalam persekutuan kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan boleh kami pakai sebagai pedoman
dalam langkah kehidupan kami, agar kami tetap senantiasa bergerak kemana Tuhan kehendaki. Dan mampukan kami ya Tuhan untuk melakukannya. Di dalam persekutuan kami pada saat ini ya Tuhan, kami juga telah memberikan tanda ungkapan syukur kami melalui pundi persembahan, bahkan melalui hati dan waktu kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan persembahan ini boleh Engkau terima, boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan biarlah ya Tuhan boleh dipakai untuk menyebarluaskan firman-Mu di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Berkati orang-orang yang mengelolanya, biarlah mereka boleh mengelolanya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan bahwa Tuhan memberikan umur yang panjang kepada jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang berulang tahun oleh karena pertambahan usia. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan bahwa Engkau juga memberikan umur yang panjang kepada orang tua kami dalam masa lanjut usia mereka. Dan juga terima kasih untuk ulang tahun pernikahan yang jemaat Tuhan alami pada saat ini. Biarlah mereka tetap senantiasa melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka, karena mereka menyaksikan bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan mereka sedetik pun hingga pada saat ini. Biarlah senantiasa mereka mengucap syukur dalam kehidupan mereka dan mengandalkan Tuhan semata-mata ya Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan anggota jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang dalam pergumulan. Kami tidak tahu pergumulan apa yang mereka rasakan. Kami tidak tahu apa yang mereka inginkan, harapkan dalam kehidupan mereka. Kiranya ya Tuhan, setiap permohonan mereka Engkau boleh jawab sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka menyaksikan perlindungan, penyertaan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan, membawakan jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh yang telah kami sebutkan ataupun yang belum kami sebutkan. Kiranya Tuhan datang sebagai dokter yang tiada kelihatan di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga sakit penyakit yang mereka derita boleh sembuh oleh karena topangan daripada Tuhan melalui obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi, dan juga perawatan yang mereka boleh terima. Biarlah semuanya itu ya Tuhan mendatangkan kesembuhan kepada mereka, dan mereka menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah jauh sedetik pun dari kehidupan mereka. Dan di waktu yang akan datang mereka boleh melakukan berbagai aktivitas mereka seperti sedia kala. Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa kepadamu membawa kehidupan kami di sepanjang satu minggu ke depan. Biarlah Tuhan yang terus membimbing, menuntun, menyertai. Biarlah apapun yang kami kerjakan boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, kami juga berdoa buat keluarga Bapak Daud Tangah. Berikan senantiasa penghiburan kepada mereka. Meskipun Bapak telah Engkau panggil di tengah-tengah keluarga mereka, tetapi Engkau adalah Allah
yang akan memberikan kekuatan kepada keluarga, sehingga mereka terus akan berserah kepada Tuhan saja. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kami yang berdoa di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami datang kepadamu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 230, bait yang keempat, dosaku ditebusnya di Bukit Golgota. Dosaku ditebusnya di Bukit Golgota, darahnya menyucikan diriku yang cemar. Di tata mahamu yang ku dinantikannya, dan Dia pun berjanji dekatku selamanya. Ia tidak pernah, Ia tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ia tidak pernah, Ia tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Jemaat Tuhan, pergilah dan bergeraklah kemana Tuhan kehendaki. Saya siap untuk hidup dalam anugerah Tuhan, sehingga mampu meninggalkan dosa. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Menutup akan peribadahan kita memuji Tuhan dengan nyanyian syukur. Berkat kemurahan-Mu kita nyanyikan secara 2 kali. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu.
Demikianlah segenap rangkaian peribadahan kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.